data diri Aileen. Alfian hampir tak percaya bahwa wanita di hadapannya sekarang adalah Aileen. Dia yang biasanya sangat pendiam dan terkesan pemalu ternyata bisa secerewet sekarang. Deretan umpatan aneh yang meluncur bebas tanpa filter itu bahkan tertangkap sempurna di telinga Alfian. Jangan ditanya bagaimana reaksi Aileen setelah perbuatan tercelanya tertangkap basah. Nyalinya seketika ciut, bak kerupuk yang tersiram air. Wajahnya yang tadi berseri-seri mendadak pucat layaknya mayat hidup. Aku baru tahu kalau ternyata kamu punya fantasi yang luar biasa. Ucap Alfian, membuat Aileen semakin menundukkan kepala. Jadi kamu ingin aku imigrasi ke Palung Mariana dan berbaur dengan ikan sapu-sapu? Memaafkan saya hanya asal bicara. Ucapnya takut-takut. Sejenak melirik Lisa seolah sedang meminta tolong. Namun, Lisa hanya diam di tempat. Tak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Asal bicara? Sudut mata Alfian memicing penuh selidik. Tapi kamu tahu apa hukuman untuk orang yang berani bicara sembarangan tentangku, kan? Aileen bungkam detik itu juga. Satu hal yang memenuhi pikirannya sekarang. Apakah Alfian akan memotong lidahnya karena berani bicara sembarangan? Tidak. Tidak. Aileen meringis sembari menggigit lidahnya sendiri. Kemudian memberanikan diri menatap Alfian. Lidah saya akan dipotong sebagai hukuman. Cicit wanita itu. Alfian pasti sudah meledakkan tawa jika tidak sedang dalam posisi mengintimidasi Aileen. Entah mengapa tingkah wanita itu terasa sangat menggemaskan di matanya. Seharusnya memang begitu. Tapi untuk kali ini, aku akan memaafkan perbuatan tercelamu itu. Sekarang ikut aku. Alfian melingkarkan tangannya ke bahu Aileen. Membuat wanita itu merasa seperti sedang diterkam harimau. Hei, Lisa, kenapa kamu diam saja? Tolong selamatkan aku. Begitu tatapan Aileen berbicara. Hingga akhirnya Alfian menggiringnya keluar dari ruangan fitting. Di depan masih ada Joe dan Michael, dua pengawal yang ditunjuk Alfian secara khusus untuk menjaga keselamatan Aileen. Sementara Rihanna, sang pelayan dadakan itu tampak terkejut melihat Alfian keluar dari ruang fitting dengan memeluk bahu Aileen. Selama mengenal Alfian, ini adalah pertama kali Rihanna melihat laki-laki itu bersikap hangat dan lembut terhadap seorang wanita. Ada pertanyaan dalam hatinya. Apakah sepenting itu Aileen sampai Alfian rela membuang waktunya yang berharga hanya untuk menyusul Aileen berbelanja di butik? Rihanna masih ingat ketika akan melakukan fitting untuk pakaian yang akan digunakan di hari pertunangan mereka. Alfian bahkan tak meluangkan waktu semenit pun. Kita mau kemana? Aileen refleks bertanya ketika Alfian mendorongnya naik ke mobil. Lelaki itu naik ke mobil yang sama dan duduk tepat di sebelah Aileen. Ke Palung Mariana. Bukankah Tuan Squidward harus pulang ke Bikin Batam dan kembali bekerja di Krusty Krab? Kalimat penuh sindiran itu membuat Aileen merinding. Ia benar-benar menyesal telah sembarangan bicara tadi. Apakah Alfian setersinggung itu dijuluki sebagai Tuan Squidward? Jalan! Perintah Alfian kepada sang sopir. Mobil pun melaju membelah keramaian jalan sore itu. Sepanjang jalan Aileen terdiam sambil menebak kemana Alfian akan membawanya. Makhluk satu ini benar-benar spesies langka sejagat raya. Sangat misterius dan penuh kejutan. Berselang 30 menit, mobil berhenti di sebuah gedung pertokoan elit. Aileen memperhatikan bangunan tempat mobil berhenti. Matanya melirik ke kanan dan kiri, tetapi pikirannya justru masih berada di Bikini Bottom. Apakah ini Bikini Bottom yang dimaksud Alfian tadi? Ayo, turun! Aileen bahkan tidak menyadari kapan Alfian turun dari mobil dan mengulurkan tangan ke arahnya. Wanita itu pasrah. Patuh adalah jalan ninjanya untuk menyelamatkan hidup. Jika Alfian berani macam-macam, ia akan melakukan upaya penyelamatan terakhir, yaitu menendang monster kecil milik Alfian yang bersembunyi di balik celana. Biar saja kalau monster kecil itu akan semaput, meronta-ronta, atau bahkan kejang-kejang sekalipun. Ketika turun dari mobil, Aileen merasakan sesuatu yang aneh.
Alfian menggenggam tangannya sangat erat. Lelaki itu menuntunnya menuju pintu. Dua wanita berpakaian seragam tampak menyambut penuh hormat. "Selamat datang, Tuan!" Mereka membungkukkan kepala. Namun, Alfian hanya menjawab dengan berdeham seperti biasanya. Sikap yang melambangkan seorang lelaki dingin dan sedikit angkuh. Sementara Riana dan dua pengawal tadi tetap setia mengikuti di belakang. Mata Aileen belum mampu berkedip setelah menyadari sedang berada di sebuah toko perhiasan. Sekelilingnya penuh dengan perhiasan mewah. Dua wanita yang tadi menyambut mereka menuntun menuju meja khusus yang telah dipersiapkan. Salah satu wanita masuk ke sebuah ruangan dan keluar lagi kurang dari 5 menit dengan membawa beberapa kotak perhiasan. "Silakan dilihat dulu, Tuan. Ini yang Anda pesan secara khusus. Tetapi kami juga ada beberapa koleksi menarik yang mungkin akan membuat Anda tertarik." Alfian melirik beberapa kotak yang terisi oleh sepasang cincin. Setelah beberapa saat melihat, pilihannya jatuh pada sebuah cincin berlian yang tampak simpel namun elegan. "Aku suka yang ini." Alfian meraih satu cincin. Menatapnya sebentar, lalu memasang ke jari manis Aileen. Jemari Aileen yang kecil dan lentik tampak indah dengan cincin berlian itu. Membuat kedua sisi pipinya bersemu merah. Apalagi setelah menyadari bahwa mereka sedang mencoba cincin pernikahan. Apakah ini artinya Alfian benar-benar serius ingin menikahinya? "Kamu suka?" tanya Alfian. Tanpa sadar Aileen mengangguk. Cincin berlian yang sekarang melingkar di jari manisnya tampak sangat indah dan berkilau. Aileen bahkan tidak berani membayangkan berapa harganya. "Untuk cincin pernikahan aku akan ambil yang ini saja," ucap Alfian. Aileen melepas cincin yang melingkar di jari manisnya dan menyerahkan ke tangan wanita itu untuk dimasukkan ke dalam kotak. Sementara Riana yang berdiri di belakang hanya terdiam. Perhatiannya tertuju pada cincin berlian di tangan Aileen. Ia menghembuskan napas panjang. "Hei, kamu!" Riana tersentak mendengar panggilan dari Alfian. "Iya, Tuan." Wanita itu menunduk penuh hormat. "Tugasmu menemani Aileen hari ini sudah selesai. Pulanglah sekarang. Jangan lupa mulai besok masuk ke kantor." Riana mengangguk patuh, tetapi hatinya dipenuhi rasa iri dan cemburu. Ingin rasanya ia robohkan bangunan itu dan menimbun Aileen ke dalam reruntuhan. "Seharusnya aku yang ada di posisi itu, bukan Aileen. Kenapa harus Aileen? Dia bahkan tidak lebih cantik dari aku." Batin Riana menjerit. Hari ini adalah hari paling menyedihkan dalam hidupnya. Black card impian, cincin berlian, dan Alfian sudah menjadi milik Aileen. Adik tiri sialan yang sejak kecil dikucilkan di keluarga mereka. Bak kisah Cinderella, Aileen mendapatkan seorang pangeran impian yang tampan dan kaya raya. Keesokan harinya, Riana merasakan lemas pada tungkai kakinya saat memasuki lobi kantor. Jika hari-hari sebelumnya ia melenggang penuh percaya diri dengan dagu terangkat, kini seluruh kepercayaan diri itu lenyap tak berbekas dalam balutan seragam Office Girl. Tatapan sinis para staf yang kebetulan berpapasan dengannya membuat Riana berada dalam kegamangan. Manik coklatnya memindai mereka satu persatu. Ada yang berani menyindir secara terang-terangan, ada pula yang hanya menatap sinis sambil sesekali berbisik dengan staf lain. "Selamat datang kembali di kantor. Bagaimana seragam barunya? Kamu suka?" Ingin sekali Riana menjambak rambut Lydia, salah seorang staf administrasi yang baru saja menyapa. Suara wanita itu lembut, namun penuh sindiran. "Bukan urusan kamu," ucap Riana. "Ya ampun, sudah batal jadi istri bos masih saja sombong seperti dulu. Sadar, kamu itu sekarang hanya og." Wanita itu tertawa kecil. "Oh ya, selamat bekerja, ya. Jangan lupa, nanti jam 9 bawa teh hangat ke meja aku. Tehnya jangan terlalu manis, gulanya 1 sendok saja." Sepasang mata Riana terpejam. Dosa masa lalu terlintas kembali dalam ingatan.
Ia pernah memarahi salah satu karena terlalu banyak memasukkan gula ke dalam teh. Sekarang ia merasakan sendiri bagaimana sakitnya diperlakukan seperti budak. Tak tahan dengan tatapan para staf yang menjadikannya bahan tertawaan, Riana memilih menuju pantry. Baru masuk saja ia sudah disambut dengan tatapan sinis oleh beberapa wanita yang ada di dalam sana. Hari pertama saja sudah terlambat, bagaimana hari ke depannya? Cepat kerja! Buatkan kopi untuk Pak Andre dan bawa ke ruangannya. Riana diam. Dulu, sebagai calon tunangan Alfian, tak seorang pun berani memberinya perintah. Di dunia ini ada hukum tabur tuai. Setiap perbuatan yang dilakukan akan berdampak di hari ke depan. Dan Riana baru menyadari itu. Temui temannya Aileen yang bekerja di butik kemarin. Aku ingin dia yang menemani Aileen. Perintah Alfian kepada Galih. Alfian tertarik mempekerjakan Lisa setelah melihat Aileen kemarin. Wanita itu terlihat sangat bebas dan ceria bersama temannya itu. Tidak tampak tertekan seperti selama ini. Baiklah, aku akan temui hari ini. Semoga saja dia mau. Tawarkan saja gaji yang besar. Berapapun yang dia minta berikan saja. Yang penting dia mau bekerja untuk Aileen. Alfian menjeda ucapannya dengan tarikan napas. Punggung tegapnya bersandar di kursi. Memangnya ada apa dengan wanita itu sampai kamu rela bayar mahal? Tanya Galih penasaran. Padahal di sekeliling mereka ada banyak orang kompeten. Yang cerdas dan menguasai ilmu bela diri dan dirasa sanggup melindungi Aileen. Aileen butuh orang-orang yang membuatnya merasa nyaman dan bebas. Dilindungi saja tidak cukup. Oke, aku mengerti. Apa itu saja? Untuk sementara itu saja. Baru saja Galih akan keluar dari ruangan, pintu ruangan itu sudah diketuk. Bara masuk dengan membawa sebuah map di tangannya. Ia memilih duduk tepat di sebelah Galih. Ini data diri Aileen yang lengkap? Ucap lelaki itu seraya menggeser map ke hadapan Alfian. Alfian meraih map tersebut dan membukanya. Mengeluarkan beberapa lembar berkas di dalamnya. Ada pula beberapa foto yang terlihat seperti sebuah perayaan ulang tahun untuk anak-anak. Ada Big Nana yang tampak masih muda, sedang memeluk seorang gadis kecil yang ditebak Alfian adalah Riana. Hal yang berhasil mencuri perhatian Alfian adalah potret seorang anak perempuan berusia 6 tahunan dengan pakaian agak lusuh. Bertubuh kurus dan rambut sebahu. Wajahnya murung dengan tatapan sayu. Ya, itu Aileen. Alfian dapat mengenali dari bentuk wajahnya yang tirus. Dari foto-foto itu Alfian dapat membayangkan bagaimana kehidupan yang dilalui Aileen semasa kecil. Ketika Riana mengenakan pakaian bagus, termanjakan dengan kasih sayang, Aileen malah sebaliknya. Bahkan menggunakan pakaian lusuh. Tanpa sadar Alfian meremas foto hingga kusut. Di mana kamu mendapatkan foto-foto ini? Dari gudang rumah Big Nana. Tadinya dia tidak mau menyerahkan data diri Aileen, tapi aku mengancam. Dan aku menemukan foto-foto itu di album lama mereka. Alfian menarik napas dalam. Berusaha mengurangi sesak yang menghimpit dadanya. Bukan hanya dengan Riana, ia juga akan membuat perhitungan dengan Big Nana nanti. Oh ya, di situ juga ada akta kelahiran Aileen berikut data dirinya yang lengkap. Alfian membuka beberapa berkas. Membaca satu persatu keterangan hingga matanya terfokus pada nama ayah kandung yang tertera pada akta kelahiran Aileen. Bram Sanjaya. Bola mata Alfian membeliak, suaranya terdengar gemetar. Detik itu juga tubuhnya terasa lemas. Berkas di tangannya pun terjatuh begitu saja. Nama itu, bagaimana mungkin Alfian bisa lupa? Bersambung.